Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya FX Sasetra Pamungkas dari kelas 11 absen saya 11. Di sini saya akan menjelaskan juga dan juga akan membacakan 10 pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama, struktur tubuh hewan dan tumbuhan jika dipegang terasa berbeda. Tubuh hewan terasa lunak, sedangkan tumbuhan terasa keras dan kaku. Struktur sel yang mengakibatkan perbedaan tersebut adalah pilihannya yaitu struktur dinding sel. Mengapa? Yang pertama, tumbuhan itu memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa. Kemudian ada yang dari hewan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, tapi hanya memiliki membran sel yang fleksibel dan juga tipis. Jadi kesimpulannya, struktur sel yang menyebabkan perbedaan ini adalah dari dinding sel pada tumbuhan yang dimiliki oleh sel hewan. Kemudian pertanyaan yang kedua, polisakarida, lemak, asam nukleat, dan juga molekul-molekul lainnya ukurannya besar dapat menembus masuk membran sel jika dibutuhkan. Mekanisme pengangkutan molekul-molekul tersebut melalui membran sel disebut, jawabannya adalah endositosis. Mengapa? Endositosis adalah proses di mana sel memasukkan molekul besar ataupun partikel ke dalam sel melalui pembentukan vesikel dan juga membran sel. Kemudian yang ketiga, mekanisme ini memungkinkan Kemudian yang ketiga, rangka manusia secara garis besar dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu rangka aksial dan juga rangka apendikular. Berikut merupakan kelompok tulang aksial adalah jawaban yang benar adalah C, yaitu tengkorak, rusuk, ruas tulang belakang. Mengapa? Karena tulang aksial itu terdiri dari tulang-tulang yang berada di sumbu tubuh utama. Contohnya kayak tengkorak, ruas tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, begitu. Berikut ini manakah yang benar urutan mekanisme peredaran darah yang besar pada manusia? Nah, ketika saya menjawab pertanyaan ini, itu tidak ada yang sesuai ya. Kayak lebih detail lah yang saya ketahui. Namun di sini saya menyimpulkan bahwa yang benar itu adalah C. Karena mengapa peredaran darah besar itu berasal dari serambi kiri, kemudian bel kiri ke seluruh tubuh dan juga serambi kanan. Karena tugas peredaran darah besar itu bertugas membawa darah kayak oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, sehingga lebih besar lagi tuh si kantong itu. Kemudian yang keempat ya, manakah dari pertanyaan berikut yang tepat mengenai berkaitan struktur dan fungsi jantung? Jawabannya adalah yang D. Mengapa yang D? Bilik kiri memiliki dinding sel paling tebal karena berfungsi membawa darah ke seluruh tubuh. Karena tugasnya itu sangat berat, yaitu memancarkan dan juga mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sehingga tugas itu lebih besar dibanding dengan serambi yang kanan gitu kan. Oke, selanjutnya salah satu fungsi darah adalah sebagai benteng pertahanan tubuh terhadap infeksi. Hal ini dikarenakan darah memiliki sel yang dapat membentuk antibodi. Sel yang dimaksud adalah yang pertama itu adalah limfosit. Limfosit adalah jenis sel darah putih atau leukosit yang berperan penting dalam sistem pertahanan tubuh, terutama pada melawan infeksi. Limfosit memiliki kemampuan untuk membentuk antibodi yang melawan patogen. Ada dua jenis utama limfosit. Yang pertama itu limfosit B, bertanggung jawab untuk menghasilkan antibodi yang secara spesifik mengenai antigen dari patogen. Kemudian limfosit T berperan untuk membunuh sel yang terinfeksi virus dan membantu mengatur respon imun. Begitu. Selanjutnya, salah satu fungsi darah adalah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Komponen darah yang berfungsi mengangkut oksigen adalah jawaban yang benar adalah hemoglobin. Mengapa? Karena hemoglobin itu adalah protein yang terdapat dalam sel darah merah, eritrosit.
Hemoglobin berfungsi mengikat oksigen di paru-paru dan membawanya ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Begitu. Selanjutnya, oleh karena itu, hemoglobin adalah komponen darah yang berperan langsung dalam mengangkut oksigen. Penyebab kelainan tulang pada gambar di atas adalah jawaban yang benar adalah kekurangan vitamin D. Mengapa? Karena struktur tulang itu dapat menjadi lemah dan lunak pada kaki yang sering menyebabkan kondisi tersebut rakitis gitu ya. Kenapa? Karena kurangnya peningkatan kalsium dan fosfor gitu. Karena vitamin D itu sangat berperan penting dalam membantu usus dan juga penyerapan kalsium dan fosfor dari makanan. Begitu. Oke, selanjutnya jaringan yang mengikat tulang dengan tulang adalah jawaban yang benar adalah ligamen. Mengapa? Karena ligamen itu jaringan ikat yang kuat dan elastis yang menghubungkan tulang dengan tulang di suatu sendi. Ligamen berfungsi untuk menjaga stabilitas dan memungkinkan bergerakan sendi tanpa menyebabkan tulang bergeser dari tempatnya. Begitu. Oke, lanjut. Manakah di pernyataan berikut yang tepat mengenai berkaitan antara struktur dan fungsi jantung? Jawaban yang benar adalah D. Bilik kiri. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun berkenaan. Semoga materinya dapat dipahami. Sekian, terima kasih.